pondok ini tidak perlu kepada orang yang tidak mau berakhlak mulia. Pondok ini tidak perlu kepada orang yang tidak mau mengikuti cara-cara yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, para tulab dan talibat yang telah mencatatkan namanya di dalam penerimaan ijazah doa ujian, saya akan mengijazahkan kepada kalian doa ujian untuk diamalkan dengan baik. Coba angkat tangan, mana yang mau diijazahkan doa ujian? Nah, semua anak-anak semua duduk yang rapi, duduk dengan duduk tahiyat akhir. Ya, duduk tahiyat akhir. Tidak usah dirubah arah duduknya. Jadi mau arah mana saja tidak apa-apa, ya. Duduknya saja yang dirubah. Tahiyat akhir. Sudah? Ayo yang di belakang cepat duduk. Ayo anak-anakku, duduknya yang rapi. Duduknya yang rapi, tahiyat akhir. Nah, pasang niatnya ya. Anak-anakku sekalian, doa ujian adalah doa yang diijazahkan oleh Al-Maqfurullah Maulana Syekh sejak puluhan tahun yang lalu. Maksudnya adalah agar kalian melengkapi ikhtiar kalian. Jadi paham kalian ya, ijazah doa ini, doa ujian adalah untuk melengkapi dan menyempurnakan ikhtiar kalian. Kalian sudah belajar, sudah mutolaah, murojaah, mudzakarah, mengulang, berdiskusi, membaca kembali. Nah, kalian menyempurnakan semua ikhtiar itu dengan bermohon kepada Allah agar ujian kalian diberikan kemudahan dan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu tahu aman, dua kembar yang tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Pertama adalah ikhtiar, belajar terus menerus mengulang, dan yang kedua berdoa kepada Allah. Siapa saja mengabaikan satu dari dua ini, apalagi dua-duanya, maka akan berkurang atau hilanglah keberkahan dari ilmunya. Sudah siap anak-anakku? Baik. Kalau saya ijazahkan, jawab dengan tiang terima ijazah. Ya, begitu saja jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyin nahratal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Mari kita baca Fatihah untuk Al-Maqfurullah Maulana Syekhuna Murabbi Arwahina Muassis Nahdatain wa Nahdatul Watan wa bil madaris wal masajid abil yatama wal masakin. Anallahu al-karim yataghashshahu bi rahmatil wasi'ah wa yaghfir dhunubah wa yassir uyubah wa yu'li darajatahu wa iyana fil jannah bi sirri asraril Fatihah. Seluruh anak-anakku, para tulab dan tolibat, kalian semua yang telah mendaftar,
yang telah mencatatkan diri untuk menerima doa ujian. Maka dengan ini saya ijazahkan kalian doa ujian. Saya ijazahkan doa ujian. Saya ijazahkan doa ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelulusan kepada kalian semua, menjadikan kalian semua menjadi dzurriyyatan thayyibatan, sholihin sholihat, mujahidin mujahidat bi'ila al-Islam bi tariqi nahdlatul watan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wal qalim bi amrillah ma daqat illa wa farjah Allah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai Hadratul Mukarramah Uminda Ustazah Hajah Siti Rawhan Zainuddin Abdul Majid mata'allah bituli hayatiha. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Masyayikh, para pimpinan dan anggota Dewan Mustasyar, Masyayikhul Ma'had, dan seluruh pimpinan organisasi, baik dari pengurus besar, pengurus wilayah yang baru diresmikan dan dilantik, serta seluruh pimpinan tokoh-tokoh Nahdlatul Watan yang hadir pada silaturahim Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, para tulab dan tholibat, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga kalian semua selalu dibukakan kalbu, pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala menerima ilmu yang barokah. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, syukur kepada Allah pada pagi hari ini 12 Rabiul Awal 1433 Hijriah 5 Februari 2012 kita dapat hadir memperingati, mensyukuri Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu untuk kita peringati? Mengapa Al-Maqfurullah lekan lain memberikan ajaran, tuntunan kepada kita untuk memperingati dan mensyukuri Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu, kata ulama, adalah a'zamul wasail ilallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi perantara yang paling besar, menjadi jalan yang paling utama sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sulit tiang pelungguh membayangkan kita akan duduk di tempat ini dalam keadaan seperti ini. Kalau tidak ada hidayah yang disampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama Islam, akan berbeda jauhlah wajah bumi Allah ini. Akan berbeda jauh wajah peradaban manusia. Akan berbeda jauh cara hidup serta perilaku umat manusia. Maka karena Nabi adalah a'zamul wasail ilallah, melalui jalan Nabilah sampai agama Islam, melalui jalan Nabilah sampai Al-Quran, melalui Nabilah kita menerima penjelasan terhadap isi Al-Quran, dan melalui Nabilah tiang pelungguh belajar bagaimana hidup menjadi hamba Allah si bagus, si solah, si lempeng di dalam kehidupan dunia ini. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pantas kalau kita bersyukur dan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan kepada kita semua, malam yashkurin nas lam yashkurillah, wa tahadduts bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun.
bahwa salah satu tanda siapa saja, baik itu saya, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, para pelajar, tanda seorang manusia itu pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai berterima kasih kepada Allah adalah apabila dia juga pandai berterima kasih dan mensyukuri manusia yang membawa kebaikan bagi dirinya. Dan tidak ada kebaikan sebesar agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan memperingati Maulid seperti ini, dan ini bukan hanya satu-satunya Maulid. Hari ini di tempat kita di Pulau Lombok atau di Nusa Tenggara Barat, di seluruh penjuru dunia ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan mungkin ribuan majelis yang kesemuanya memperingati Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Di seluruh penjuru dunia nama beliau disebut saat ini dan seterusnya. Di seluruh penjuru dunia nama beliau diselawatkan, diucapkan salawat oleh lebih dari 1 miliar umatnya. Semua itu adalah tanda bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, datangnya pembawa kabar baik, datangnya Nabi akhir zaman, datangnya teladan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada isi yang lebih bermakna di dalam kita bermaulid kecuali meneguhkan keimanan kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Teguhkan keimanan kita, maknanya teguhkan keyakinan kita bahwa risalah yang beliau bawa, ajaran, wasiat, hadis-hadis yang beliau sampaikan, itulah jalan kebenaran. Inilah jalan si lepong, itulah jalan yang paling bagus, dan tidak ada jalan yang lebih bagus dari itu. Dulu pada saat seorang sahabat, nama sahabat itu Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma, pada saat Khaybar, pada saat setelah salah satu pertempuran dengan orang-orang yang benci kepada baginda Rasulullah SAW, hatinya busuk, ingin melihat agama ini hancur, maka terjadilah pertempuran. Kemudian umat Islam menang. Saat kemenangan itu, salah satu harta rampasan perang yang diperoleh oleh Abdullah ibnu Amr ibn As adalah kitab Taurat. Maka setelah dapat rampasan perang itu, Sayyidina Abdullah ibnu Amr bin As menyendiri, menjauh dari sahabat yang lain. Khusyuk beliau membaca Taurat, tidak bisa diganggu. Kalau sahabat lain mendekat bersama Nabi SAW, bermajlis bersama Nabi, Abdullah bin Amr bin As menyendiri, dia baca kitab Taurat. Ditanya oleh Nabi kepada sahabatnya, sahabatku Abdullah bin Amr bin As, mana dia? Dijelaskan oleh para sahabat, oh, Abdullah bin Amr bin As sekarang sedang sibuk membaca kitab Taurat yang dia peroleh sebagai hasil rampasan perang. Pada saat itulah disampaikan dalam sebagian riwayat, ihmarra wajhu Rasulullah SAW. Kalau bahasa yang pelungguh, menggah Nabi. Tapi Nabi menggah tentu dengan tidak berteriak seperti kita. Nabi menggah tentu tidak dengan sembarangan cara yang buruk, dengan akhlak yang tidak baik, tapi hanya dengan menampakkan di wajah beliau kemerahan wajah Nabi. Menggah Rasulullah SAW. Dipanggillah Abdullah ibnu Amr bin As. Apa kata beliau kepada Abdullah ibnu Amr bin As? Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ayyat tabi'ani. Wahai Abdullah, supaya kamu tahu, supaya kamu paham bahwa kalaupun Musa, bukan hanya Taurat, tetapi kalaupun Musa hidup sekarang, menemui aku, ada di zaman kita sekarang,
maka tidak ada yang akan ia lakukan dan tidak ada yang bisa dia kerjakan kecuali mengikuti agama dan sunnah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu fungsinya dua. Yang pertama musaddiqan lima baina yadayhi, dan yang kedua muhaiminan alaihi. Musaddiqan artinya membenarkan bagian-bagian yang memang asli dari Allah, yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui baginda nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu Suhuf Ibrahim, baik itu Injil Nabi Musa, atau Taurat Nabi, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, ataupun kitab-kitab suci yang lain dibenarkan oleh Al-Quran sepanjang sesuai dan tidak dihapuskan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berlaku. Dan yang kedua muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi artinya mengatasi semua kitab-kitab yang lain. Maka bagi kita maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah memperkokoh keyakinan akan kebenaran dan kelurusan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang utama, ini yang pertama di dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kesempatan bagi kita untuk memperkokoh azimah kita, memperkokoh semangat nawaitu kita untuk mengikuti teladan, cara hidup dan sikap-sikap dan sifat-sifat yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya baik, semuanya mulia. Ambillah dari sifat beliau yang bisa kita teladani. Kalau ada orang yang bertanya, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi, sangluihna, hadis-hadis itu sampai puluhan ribu, kitab-kitabnya banyak sekali, hidayah Nabi atau petunjuk Nabi, teladan Nabi di dalam ibadah banyak sekali, di dalam muamalah juga banyak sekali, di dalam akhlak juga banyak sekali. Mana yang bisa saya tiru? Mana yang bisa saya ambil? Peganglah firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ambillah semua yang bisa kita kerjakan. Pilihlah dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang memang memungkinkan untuk kita. Bagi orang yang sedang memiliki amanah kepemimpinan, baik itu gubernur, bupati, camat, kepala desa ataupun pejabat-pejabat pemerintah, tirulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjadi pemimpin. Bagi seorang suami, tirulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya. Bagi seorang yang memiliki kemampuan, memiliki keluangan waktu untuk melaksanakan ibadah-ibadah, zikir-zikir dan doa-doa, tidak ada zikir dan doa yang paling baik selain yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kedua, meneladani Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Islam istimewa. Mengapa? Karena agama Islam itu, kata ulama, adalah agama ilahi dan insani. Apa makna Islam itu ilahi? Maknanya adalah Islam sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan otak, bukan pikiran, bukan renungan dari Nabi kita Nabi Muhammad yang melahirkan Al-Quran, bukan khayalan beliau, bukan pemikiran atau pandangan hidup beliau, tidak. Tapi semua Al-Quran itu, seluruh hurufnya, 114 surah dan semua ayatnya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahu qudasiyah, mutlak al-qudsiyah, suci sesuci-sucinya. Tetapi walaupun demikian, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia,
Walaupun agama Islam itu ilahi, tetapi dia juga insani. Apa makna insani? Kalau ilahi artinya turun dari Allah, maka makna insani adalah diamalkan oleh manusia, diamalkan oleh kita semua. Tidak ada satu prinsip dalam Islam, denara tuntunan agama, sebut saja, baik itu ibadah, muamalah, akhlak, apapun namanya, tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia. Denara sini nebau pelaksanaan isi manusia, baik itu masing-masing maupun sebagian. Seluruh perintah-perintah Allah qabilah litatbiq. Semuanya bisa diamalkan, semuanya bisa dikerjakan, tergantung dari kemauan kita masing-masing. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini, ajakan tiang kepada pelungguh semua adalah ajakan yang sederhana. Marilah kita mengamalkan tuntunan agama dengan baik. Kita berusaha menghidupkan sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Bacalah sirah Nabi. Jangan sampai umat Islam tidak kenal kepada nabinya, lebih kenal kepada nabi yang lain, lebih kenal kepada tokoh yang lain, tidak mengerti apa inti-inti yang dibawa oleh Rasulnya, tidak mengerti apa ajaran-ajaran utama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-insan aduhu ma jahila. Mundik tenanau, pasti sedikit tidak kita akan memusuhi sesuatu. Kalau kita tidak paham, kita pasti menjauhi sesuatu. Tapi kalau kita paham, maka kepahaman itu akan mendorong kita untuk mendekat, dan insya Allah itu akan memberikan semangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran mulia yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita semua juga menyaksikan pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Wathon. Tidak banyak yang saya pesan. Apa yang ada di dalam baiat itu amalkan. Nahdlatul Wathon adalah jalan kita berjuang. Nahdlatul Wathon ini bukan tujuan, tetapi jalan kita berjuang. Maka dari awal tujuan Nahdlatul Wathon itu jelas, tahqiq atau mewujudkan izul Islam wal muslimin, mewujudkan kemuliaan Islam dan kemuliaan umat Islam. Seluruh kemuliaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, harap laman. Dina sulun-sulun kita jadi mulia, dina sulun-sulun kita jadi hebat, dina sulun-sulun kita jadi pemimpin di dunia sebagaimana yang diminta oleh Allah dari umat Islam, menjadi syuhada 'alan nas. Tetapi kepemimpinan, kemuliaan, kesolahan, kebagusan di dunia ini ada jalan-jalan yang harus ditempuh. Apa jalan yang harus ditempuh? Itulah jalan perjuangan. Itulah sebabnya didirikan Nahdlatul Wathon, menjadi jalan kita berjuang. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fastabiqul khairat. Bahwa Nahdlatul Wathon sampai saat ini masih dipelihara oleh Allah. Banyak murid-muridnya. Hari ini saja ada 3.700 berapa? 68 murid-murid dari sekolah-sekolah Nahdlatul Wathon dari Lombok Timur yang datang kemari untuk menerima doa ijazah, doa ujian. 3.700 sekian. Ini yang kelas 3 saja. Dari semua sekolah-sekolah Nahdlatul Wathon ada puluhan ribu umat yang belajar dan menuntut ilmu. Itu semua bukti bahwa niat yang mendirikan Nahdlatul Wathon adalah niat yang baik. Itu semua bukti bahwa perjuangan beliau perjuangan yang diberkahi. Di dalam ungkapan disampaikan, maka analillah fahuwal muttasil. Kalau sesuatu itu karena Allah, Allah yang jaga, maka terus dia sambung menyambung. Walaupun segala cara digunakan untuk memadamkan perjuangan itu, untuk menghancurkan perjuangan itu, Allah yang jaga. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat, di antaranya di dalam hizib Nahdlatul Wathon, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
kita disuruh untuk mengamalkan itu supaya dilepaskan dasar. Dari dasar perjuangan kita ini bukan ikhtiar manusia belaka, bukan al-makrullah Maulana Syekh lah yang menentukan kesuksesan dan keberhasilan perjuangan Nahdlatul Wathon, tetapi al-makrullah hanya alat dari Allah. Al-makrullah alat dari Allah. Al-makrullah alat dari Allah. Allah lah yang menggerakkan hati manusia. Allah lah yang menjaga perjuangan ini. Maka selama kita bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak ada terlalu berat di dalam perjuangan kita. Maka saya pesan kepada seluruh pengurus-pengurus Nahdlatul Wathon, dengan masing-masing tugasnya, dengan masing-masing fungsinya, laksanakanlah tugas dan fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tidak semua kita menjadi pemimpin di dunia ini. Di dalam